warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube channel kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ulumul Hadis, Prodi Studi Agama-Agama, yang beranggotakan saya sendiri Lara Setiani, dan rekan saya Lisa Sangadawardani dan Rafli Dinubai Haki. Oke, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis yang ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanadnya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Oh ya, sebelumnya, apa yang kalian tahu mengenai pembagian hadis yang ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanadnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, yaitu hadis mutawatir. Secara bahasa berasal dari isim fa'il dari at-tawatur yang berarti perurutan. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka itu terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanadnya. Atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya, menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut itu sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya dan semacamnya. Untuk mencapai hadis yang mutawatir ini mempunyai syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan jumlah rawi yang meriwayatkan. Ada yang berpendapat 4, 5, 10, 40, 70, bahkan ada yang berpendapat bisa lebih dari 300 orang rawi. Namun, pendapat yang paling unggul adalah seperti pendapat Al-Istikhari yang minimal itu 10 orang rawi. Kemudian yang kedua itu, jumlah yang banyak ini memiliki tingkatan atau tobaqot sanad. Nah, jadi hadis mutawatir bisa terdiri dari satu kelompok rawi atau lebih dari satu kelompok rawi. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin berdusta. Dengan demikian, jika kemungkinan tidak berdusta, maka masih diragukan meskipun banyak rawi yang meriwayatkan. Maka hadis tersebut masih belum mencapai derajat yang mutawatir. Kemudian yang ketiga, sanadnya itu menggunakan panca indera. Maksudnya, rawi pertama yang meriwayatkan hadis benar-benar secara langsung mendengar melalui telinga, melihat melalui mata, atau menyentuh melalui kulit. Misalnya, saya mendengar secara langsung Rasulullah SAW bersabda, atau saya melihat secara langsung Rasulullah melakukan ini, dan seterusnya. Yang selanjutnya, klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi adalah apabila lafaz dan maknanya itu mutawatir, atau hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafaz. Seperti contoh, ma'angkata ba'alaya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang berarti barang siapa yang membuat kebohongan dengan mengatasnamakan aku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di dalam neraka. Hadis ini telah diriwayatkan dari banyak jalur rawi dengan susunan kalimat, lafaz, dan makna yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi ini maknanya yang mutawatir sedangkan lafadznya itu tidak. Misalnya seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Seperti contoh Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan mengenai mengangkat tangan ketika berdoa. Baik itu ketika sholat istisqa, dalam berkhutbah, ketika qunut, ketika melempar jumroh, ketika wukuf di Arafah, dan lainnya.
Meskipun susunan kalimat, lafadz, dan maknanya itu berbeda, sedangkan setiap hadis tersebut tidak mutawatir, namun ada titik persamaan yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Sehingga makna mengangkat tangan tersebut telah mencapai derajat mutawatir secara keseluruhan. Artinya, meskipun setiap hadis tidak mutawatir dan setiap kalimat hadis menjelaskan keadaan tangan yang berbeda-beda, ada yang memanjangkan tangan sampai di atas kepala, ada yang lebih rendah, dan lain-lain. Namun, yang dinilai mutawatir adalah makna saja, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa, meskipun cara mengangkat tangannya itu berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung ilmu yang harus diyakini, yang mengharuskan kepada manusia untuk mempercayainya dengan sepenuh hati, sehingga tidak perlu lagi mengkaji dan menyelidikinya. Seperti pengetahuan adanya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh, Jakarta, New York, dan lainnya, tanpa membutuhkan penelitian dan pengkajian. Maka hadis mutawatir adalah qot'i, tidak perlu adanya penelitian dan penyelidikan tentang keadaan para perawinya. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Maksudnya, semua hadis yang diriwayatkan satu orang, dua orang atau lebih, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memasukkannya ke dalam kategori hadis mutawatir. Dari segi kualitasnya, hadis ahad ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Hadis ahad dibentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir bersifat lebih umum, artinya walaupun sebagian dari tobaqot pertama atau sahabat dan tobaqot kedua atau tabi'in terdiri dari 1 orang perawi saja, kemudian jumlah rawi dan tobaqot berikutnya cukup banyak. Yang kedua, hadis aziz. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada 1 tobaqot saja. Artinya, selagi pada salah satu tobaqot saja didapati 2 orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Penyendirian perawi bisa berarti mengenai personnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dirinya sendiri atau mengenai sifat dan keadaan perawi. Hadis gharib dibentuk menjadi 2 bagian. Yang pertama, gharib mutlak. Dikategorikan sebagai gharib mutlak bila penyendiriannya itu mengenai personaliannya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam 1 tobaqot. Yang kedua, gharib nisbi. Gharib nisbi adalah apabila keghariban terjadi menyangkut sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini bisa terjadi berkaitan dengan sifat keadilan dan kesikohan rawi, atau mengenai keadaan tempat tinggal atau kota tertentu. Pokoknya selanjutnya ada hadis mutawatir lafzi. Contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka ia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Dan berikut ini adalah skema sanad hadisnya. Ya, bisa dilihat di situ ada Ali bin Rabi'ah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, terus bawahnya ada Sa'id, ada Abdul, sampai ke Muslim dan Bukhari. Selanjutnya ada hadis ahad masyhur. Contohnya, an Amiru Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illallah wa rasulihi fa hijratu illallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amri'atin yankihuha fa hijratu illa ma hajratu ilaih.
Yang selanjutnya ada hadis gharib. Contohnya, sana Abu Walid Toyalisiyu hadasana Hamamun ngan Qataudah ngan Abi Nadrata ngan Abi Sangid kola umirna an nakro bifatihatil kitabi wama tayassaro. Dan berikut ini adalah sanad hadisnya, yaitu dari Rasulullah, lalu ke Aisyah, terus sampingnya ada Abu Waqid al-Laid, bawahnya sampai ke hadis riwayat Muslim dan Ad-Daraqutni. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.